Oke, pada pagi hari ini partisipan kita sudah berjumlah 74 dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Ada yang mulai dari Aceh, terima kasih banyak. Dari OACC Aceh juga sudah bergabung. Dari Unipa dengan yang dari Uncen dengan semua yang telah hadir. Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan pertama saya akan memperkenalkan mengenai Indohun secara singkat dengan OHCC. Sekilas tentang OHCC Uncen dengan Indohun secara keseluruhan. Indohun yaitu Indonesia One Health University Network merupakan salah satu jejaring universitas dengan fakultas yang berbasis kesehatan. Ada kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan manusia. Kemudian yang menjadi anggota OHCC ada 5 OHCC yang pertama kali terbentuk yaitu OHCC UGM yang dibentuk pada tahun 2015, kemudian OHCC Udayana pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan dengan OHCC Unair 2017, dan dilanjutkan OHCC Unsia, Universitas Syah Kuala yang dari Aceh 2018, dan tahun 2018 juga diinisiasi untuk pembentukan OHCC Universitas Cendrawasih. Dan untuk Universitas Cendrawasih kami mulai dengan pertemuan dengan Pak Rektor dan Kepala Biro BAUK yang hadir pada saat itu yaitu Dr. Yohanes Ngili sebagai sekretaris dan Pak Frans Hasmonggu. Kemudian kami berjumpa juga dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu Dr. Aloysius Giai MKes membincangkan tentang jadwal untuk tanda tangan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari tahun 2019 bertempat di Rektorat Universitas Cendrawasih, dan bersama ini juga kami dari OHCC menyampaikan terima kasih atas dukungan pada Kepala KKP Provinsi Papua, Kepala BPOM, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Adapun kegiatan OHCC yang telah dilaksanakan ada banyak, tapi kami hanya menuliskan di sini kisaran 5 yang mulai start dari tahun 2020, yaitu kami memberikan materi zoonosis dan One Health di beberapa sekolah menengah pertama. Kemudian kami juga melanjutkan mengenai CTPS, cuci tangan pakai sabun dan penyakit kecacingan di sekolah dasar dan juga di kunjungan di panti asuhan. Dan dalam perjalanan ini ada beberapa peserta juga yang ikut lomba pembuatan media yang kami mohon maaf informasinya yang kami sampaikan pada tanggal 17 April kemarin, tapi kami tunda, semoga pada tanggal hari Kamis tanggal 22 bisa dilaksanakan pengumuman. Dan yang terakhir dalam perjalanan bulan Mei ataupun Juni kami akan membuat One Health Student Club. Demikianlah kegiatan dari kami OHCC. Berikut ini saya akan berikan kepada Dr. Frans Asmuru. Beliau sebagai dosen di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, dan beliau juga sebagai Ketua Himpunan Kimiawan Indonesia Cabang Papua dan Papua Barat. Saya persilakan kepada Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan punya 3 pembicara, yaitu Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Dr. Aaron Rumainum, MKes, dan Prof. Agus. Jadi sebelum kita mulai dalam kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang teknis jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah kita melakukan webinar ini mungkin sekitar 120 menit atau sekitar 2 jam. Nanti setiap presenter akan mendapatkan alokasi waktu sekitar 15 menit untuk presentasinya. Jadi mungkin kita akan punya waktu 45 menit sampai 50 menit untuk semua presenter melakukan presentasinya. Ruang tanya jawab akan kita buka setelah ketiga presenter ini melakukan presentasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya, tidak harus menunggu sampai akhir presentasi dari ketiga presenter,
tapi bisa menuliskan pertanyaannya di ruang chat. Di bagian bawah ada fasilitas chat. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di situ selama presentasi berlangsung. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan kesaksian atau pengalaman, menceritakan pengalaman juga bisa tuliskan di ruang chat, supaya nanti kita pada saat kita buka ruang diskusi, nanti bisa kita minta Bapak Ibu untuk menceritakan. Nah, yang berikut, selama presentasi dari presenter berlangsung, kami mohon kepada Bapak Ibu supaya melakukan mute untuk masing-masing speakernya, biar kalau ada suara yang tidak disengaja dari tempat Bapak Ibu, itu tidak mengganggu presentasi yang sedang berlangsung. Yang berikut, nah nanti di Bapak Ibu ada fasilitas raise hand atau acungkan tangan itu Bapak Ibu. Nah nanti bisa dipakai saat kita buka ruang diskusi, Bapak Ibu bisa mengklik itu, fasilitas itu juga dipakai untuk kita tahu siapa Bapak Ibu yang mau mengatakan sesuatu atau berbicara. Bapak Ibu yang menggunakan HP, mohon dipastikan supaya pada saat kita presentasi sedang berlangsung, itu tidak ada panggilan masuk, gitu, karena bunyinya bisa mengganggu atau bisa terdengar mengganggu presentasi yang sedang berlangsung. Berikutnya adalah kita akan masuk kepada sesi presentasi pada pagi hari ini, dan presenter pertama akan diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT. Beliau adalah sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Beliau akan membawakan presentasi dengan judul Tantangan Universitas dan Solusi Menghadapi Pandemi COVID-19. Bapak Rektor disediakan waktu 15 menit untuk melakukan presentasinya. Disilakan Bapak Rektor. Baik, terima kasih Pak Dr. Frans Asmuruf dan Bapak Ibu sekalian. Saya diberikan waktu untuk mempresentasikan materi dengan topik tantangan universitas dan solusi pandemik COVID 2019. Jadi sebenarnya yang paling berkompeten untuk membawakan materi ini sebenarnya teman-teman kita akademisi dari bidang kesehatan, tapi saya coba melihat dari sisi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, secara umum penanganan coronavirus 19 ini dapat dilakukan menurut para ahli bisa dilakukan secara promotif, secara preventif, dan secara kuratif. Nah, kuratif ini adalah pengobatan dan penyembuhan yang merupakan ranah dari para medis, para dokter, dan petugas kesehatan. Sementara kita yang bukan tenaga kesehatan, itu dapat membantu pemerintah dan masyarakat melakukan promotif dan preventif. Nah, promotif sendiri bisa berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat apa itu coronavirus disease 2019 ini, sifat-sifatnya, dan bagaimana menghindari COVID-19 ini. Sementara preventif itu adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu social distancing, stay at home, dan lain-lain. Nah, universitas di seluruh dunia ini memang punya tantangan untuk bagaimana ikut membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan COVID ini. Jadi, universitas diminta untuk melakukan berbagai riset, penelitian untuk menemukan vaksin maupun bagaimana cara menghentikan atau menangkap dan membunuh virus, baik virus yang masih di luar tubuh manusia maupun yang sudah menginfeksi manusia. Oleh karena itu, kita lakukan berbagai cara, tapi sejauh ini banyak hal yang sudah dikemukakan di berbagai media, jurnal maupun di internet,
banyak hal yang sudah disampaikan oleh para ahli, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk bagaimana kita menghitung secara matematik kapan waktu puncak dari pandemi ini, dan bagaimana kita memprediksi kira-kira kapan pandemi virus ini akan berakhir. Secara matematik kita membuat suatu pemodelan. Jadi pemodelan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara dinamik, secara matematik maupun statistik. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk merangkum berbagai materi yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak, baik di internet maupun jurnal-jurnal. Bapak Ibu, di sini ada sebuah grafik yang horizontal itu menunjukkan lama waktu terjadinya wabah, dan suku vertikal itu adalah jumlah kasus yang mungkin bisa terjadi pada suatu masa tertentu. Lalu di sini ada suatu kurva 1 tersebut sebagai rapid kurva. Ini menunjukkan kepada kita awal terjadinya wabah dan puncak terjadinya wabah di sini, kemudian ini masa berakhirnya wabah. Lalu ada kurva kedua yang masa berawalnya itu sama, tapi masa berakhirnya wabah ini berbeda, dia lebih lama, tapi puncak pandeminya itu jauh lebih rendah dari puncak pandemi pada kurva pertama. Dan kalau kita melihat kedua kurva ini, sesungguhnya jumlah orang yang tertular itu sebenarnya sama, hanya di dalam kurva ini yang berbeda adalah masa berakhir dengan puncak pandeminya. Kita menentukan puncak pandemi pada kurva kedua itu dengan cara kita menentukan fasilitas kesehatan, kapasitas fasilitas kesehatan, berapa jumlah rumah sakit kita, berapa jumlah tempat tidur per rumah sakit, berapa jumlah tenaga dokter, tenaga medis, dan alat kesehatan yang kita punya, karena ini adalah kemampuan fasilitas kesehatan kita untuk menampung jumlah orang yang tertular oleh virus. Sementara yang ada di atas ini adalah jumlah orang atau pasien yang tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kurva ini dia berada di bawah garis kapasitas kemampuan atau fasilitas kesehatan yang kita miliki. Jadi menurut banyak ahli yang mengemukakan pendapat di berbagai media, jurnal, media massa maupun internet, bahwa perkembangan virus ini dia tidak berkembang secara linear, tapi dia berkembang secara eksponensial. Jadi misalnya kalau kita punya satu toples seperti ini, di dalamnya ada satu virus, maka di hari pertama virus itu berkembang menjadi 2, kemudian di hari kedua dia menjadi 4, hari ketiga menjadi 8, dan seterusnya sampai hari ke-10 itu dia bisa menjadi 1000. Bahkan hari ke-11 itu dia bisa menjadi 2 toples, 3 toples di hari ke-12, dan seterusnya. Jadi sangat cepat penularan atau perkembangbiakan virus ini. Oleh karena itu, kita mencoba untuk membuat suatu model matematik dengan mengumpulkan atau menginventarisasi, mengidentifikasi parameter-parameter apa saja dan indikator apa saja yang mempengaruhi perkembangan virus ini atau jumlah orang yang tertular virus dalam suatu masa tertentu, dan memprediksi kapan pandemi ini akan mencapai puncak penularan, dan juga memprediksi kapan dia akan berakhir. Pertama, ini NH ini adalah jumlah kasus per hari, parameter. Kita coba menginventarisasi parameter-parameter apa yang mempengaruhi yang dapat kita buat dalam satu model. Jumlah kasus per hari itu hari pertama NH-nya nanti N1, kemudian N2 itu jumlah kasus pada hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada parameter R, itu jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien yang sudah terinfeksi virus. Dan kemudian ada unsur P, yaitu peluang tertular orang yang bertemu dengan pasien COVID. Jadi kalau seseorang bertemu dengan orang yang terinfeksi virus, itu peluang dia tertular itu berapa persen, kita hitung.
Sehingga nanti kita bisa merumuskan delta NH sama dengan NH kali R kali P, di mana delta NH adalah perubahan atau pertambahan kasus per hari. Dengan rumus ini maka kita akan mendapatkan satu rumus akhir yang di bawah ini, yaitu NH plus X sama dengan 1 plus R kali P pangkat X kali NH. Jadi ini adalah rumus akhir yang secara sederhana bisa kita menghitung kira-kira berapa pertambahan kasus dan pada kasus apa bisa kita intervensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira jumlah kasus per hari menurut para pakar dan juga berbagai informasi yang kita dapat di jurnal atau media massa ataupun di internet itu ditentukan oleh P dan R, di mana P ini adalah peluang orang tertular dari orang yang sudah terinfeksi virus, dan R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien. Oleh karena itu, dua parameter ini yang akan mempengaruhi delta NH. Jadi pertambahan orang yang tertular virus itu dipengaruhi oleh dua ini. Oleh karena itu, maka dua hal ini yang pemerintah sarankan kepada kita untuk kita intervensi. Di mana untuk R atau jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien itu kita intervensi dengan social distancing, stay at home, dan seterusnya. Sementara peluang orang tertular dari pasien COVID itu diintervensi dengan gunakan masker, cuci tangan, hidup sehat, dan lain-lain yang bisa kita tambah. Ini perlu kita identifikasi, lalu kita sarankan kepada pemerintah untuk kita lakukan intervensi pada hal-hal yang kita identifikasi. Kemudian dengan rumus yang tadi, R-nya itu 50 dan peluangnya misalnya 1%, maka kita akan mendapat 29.000 orang pada hari ke-14. Jadi ini kalau kita tidak lakukan social distancing, dalam arti kita tidak melakukan intervensi, maka pada hari ke-14 sejak dimulai dengan 100 orang, pada hari ke-14 akan ada 29.000 orang. Tapi dengan rumus yang sama, kalau kita lakukan intervensi pada 100 orang yang tadi, NH-nya sama, tapi R-nya menjadi 10 orang dari 50, lalu peluangnya sama 1%, maka kita akan dapat hanya 379 orang yang tertular pada hari ke-14. Nah, jadi di sini ternyata delta NH atau pertambahan orang yang tertular COVID itu dipengaruhi oleh R dan P. Kalau R dan P itu dia 0,4, grafiknya seperti ini. Kalau ini R dan P-nya kita naikkan menjadi 1,2, dia grafiknya seperti ini. Lalu kalau dia 1%, dia akan semakin tinggi. Jadi semakin besar R dan P, maka ini pertambahan atau delta NH-nya semakin besar. Ini adalah skenario yang dibuat oleh teman-teman Ikatan Alumni UI, Departemen Matematika. Mereka membuat 3 skenario. Skenario pertama itu dimulai pada 1 April 2020, di mana skenario-nya adalah tidak ada kebijakan dari pemerintah, atau tidak ada intervensi, jadi semua berjalan secara alami. Dan skenario kedua itu sama-sama awal pandemiknya sama, 1 April 2020, tapi sudah ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau sudah ada intervensi, sementara masyarakatnya, misalnya masyarakat tidak menjaga social distancing, tidak mengimplementasikan physical distancing, dan lain-lain. Sementara skenario ketiga, itu masa awal pandemiknya sama, 1 April 2020, pemerintah sudah mengambil kebijakan dan masyarakatnya sangat disiplin mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut. Jadi ini 3 skenario yang coba dibuat dengan model matematika sederhana seperti tadi, dengan rumus yang sama, itu ternyata grafik yang didapat adalah seperti berikut. Ini yang grafik yang berwarna merah adalah skenario 1, di mana tidak ada kebijakan, disiplin mengimplementasikan kebijakan itu. Ini hasilnya, kalau tidak ada intervensi, maka puncak pandeminya akan berakhir
terjadi pada 4 Juli dengan 11.000 kasus per hari, dan dia akan berakhir pada awal September dan akhir Agustus. Sementara untuk skenario kedua, kalau itu ada kebijakan pemerintah, tapi masyarakatnya tidak disiplin mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka puncak pandemi diprediksi atau diperkirakan akan terjadi pada 2 Mei 2020 dengan 4.490 kasus per hari dan berakhir di awal Juli 2020. Sementara untuk grafik ketiga adalah skenario di mana ada kebijakan pemerintah dan masyarakat sangat disiplin mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka puncak pandeminya terjadi pada 16 April dan dia berakhir pada awal Mei. Jadi ini dimulai pada 1 April, lalu puncaknya terjadi pada 16 April, berarti 2 minggu saja. Dan di akhir bulan dia sudah berakhir. Ini adalah skenario, tapi tentu skenario ini sangat sederhana karena modelnya hanya menggunakan parameter P dan R. Jadi sebenarnya universitas-universitas ditantang untuk bagaimana kita membuat model matematik, model komputer, model dinamik, dengan menginventarisasi sebanyak mungkin parameter-parameter yang mempengaruhi jumlah pertambahan pasien yang terinfeksi COVID setiap hari, maka kita bisa mendapatkan suatu model yang sangat kredibel dan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membantu pemerintah dan masyarakat melawan penyebaran coronavirus disease 2019 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, yang telah menyajikan presentasinya. Waktunya tepat 15 menit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan lanjut ke presenter berikut. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah ada pertanyaan dari presenter pertama, bisa dituliskan di ruang chat. Nanti pertanyaan yang dari ruang chat itu kita dahulukan untuk ditanggapi oleh presenter. Nah, yang berikut kami akan berikan kesempatan kepada Pak Profesor Agus Suwandono. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan Pak Prof. Agus. Jadi Pak Prof. Agus ini merupakan Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Beliau saat ini sebagai Wakil Koordinator Indonesia One Health University Network di Jakarta. Beliau memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di bidang kesehatan. Salah satu, beliau pernah berkecimpung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terakhir, beliau sebagai Profesor Riset Bidang Kebijakan Kesehatan dan Biomedis di Badan Litbangkes Kemenkes RI tahun 2008 sampai 2014. Beliau juga menjadi dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, termasuk salah satu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati dan University of Minnesota di USA, serta di Tufts University Boston, USA. Di organisasi, beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Penelitian Kesehatan Indonesia, APESI, dan di Komisi Nasional, beliau pernah menjabat sebagai anggota Komnas Flu Burung dan Pandemi Influenza tahun 2006 sampai 2010. Nah, Pak Prof. Agus saat ini akan memberikan presentasi dengan judul Pendekatan One Health, Tantangan dan Solusi COVID-19 di Papua. Pak Prof. Agus punya waktu 15 menit. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Frans. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, dan bebas COVID-19. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Unsen dan Koordinator OACC Universitas Cendrawasih yang sudah memberikan kesempatan
dan kepercayaan kepada saya dalam webinar ini. Nah, sesuai dengan permintaan dari Bu Indri, maka materi yang saya ingin bawakan adalah ada 6 materi yang ingin saya kemukakan sesuai dengan permintaan tentang COVID-19 sendiri. Yang kedua adalah perbedaan antara PDP, ODP, OTG, lalu pembatasan sosial berskala besar, lalu bagaimana masalah stigma, kemudian perspektif One Health dalam hubungannya dengan COVID-19, dan kira-kira solusi apa. Sebelum itu saya ingin bicara sedikit tentang visi misi dari Indohun. Visi Indohun adalah multiprofesi yang bersatu. Maksudnya adalah multiprofesi dari perguruan tinggi yang bersatu untuk memerangi masalah kesehatan yang muncul pada manusia, hewan, dan lingkungan. Misinya ada 4, tentunya berhubungan, yang pertama berhubungan dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam tridharma perguruan tinggi. Yang kedua adalah memperkuat kerja koordinasi dan kolaborasi multiprofesi, kedokteran hewan, kedokteran manusia, dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi, memprediksi, dan mencegah, dan menanggapi masalah kesehatan manusia, hewan, lingkungan di tingkat nasional, regional, dan global. Jadi tidak hanya tingkat nasional, tapi sampai kepada tingkat global juga. Yang terakhir adalah membangun platform kolaborasi subnasional, nasional, dan global. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi SARS coronavirus 2. Ini yang banyak sekali orang salah persepsi. COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, sedangkan nama virusnya adalah SARS coronavirus 2. Nah, masa inkubasi itu penting sekali di dalam monitor, melaksanakan monitoring aktif, surveillance, kontrol, dan pengembangan modeling yang sudah dikembangkan, ditayangkan oleh Pak Rektor tadi. Nah, tapi masa inkubasi menjadi rancu, ya, jika terjadi kontak dengan orang yang asimptomatik, yang tidak ada gejalanya. Jadi kita nggak bisa tahu masa inkubasinya. Nah, ini adalah saya ingin mengungkapkan perbedaan karakteristik antara beberapa jenis virus, SARS, MERS-CoV, kemudian flu burung, dan COVID-19. Di sini yang penting adalah masa inkubasi. Untuk COVID-19 itu rata-rata 5 hari dan sampai 12,5 hari, maka kita ambil kurang lebih 14 hari. Nah, di sini yang penting juga bisa dilihat adalah angka kematian. Sebetulnya kalau kita lihat angka kematian dari COVID-19 itu hanya rata-rata 3%. Dibandingkan dengan penyakit yang lain seperti flu burung, di Indonesia itu angka kematian sampai 85%. Di MERS-CoV antara 35% dan SARS itu antara 14-15%. Nah, mengapa pertanyaannya adalah di Indonesia saat ini angka kematiannya itu 8-9% begitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama dan sampai sekarang masih dalam diskusi. Nah, ini adalah masa penularan, panjangnya masa penularan itu ditentukan juga oleh viral loads yang ada di dalam tubuh manusia yang menginfeksi manusia. Jadi itu yang makin banyak viral loads-nya, makin lama masa penularannya. Nah, ini daya tahan virus COVID-19 ini saya kira penting sekali, dan ini merupakan hasil dari penelitian negara-negara yang 4 musim, dan penelitiannya kebetulan dilaksanakan pada saat musim dingin. Jadi sepertinya panjang, ya, bahwa virus itu bisa hidup di mana-mana itu secara panjang dengan catatan bahwa harus ada ada tempat untuk dia bisa hidup, ya. Istilahnya itu sebagai lingkungan yang mendukung untuk dia bisa hidup. Tapi di negara yang tropis seperti Indonesia, saya kira virus ini kita ambil aja sebagai patokan adalah ciri-ciri khas virus tidak jauh berbeda sebenarnya. Itu bisa bertahan beberapa jam
sampai beberapa menit sampai beberapa jam saja. Dengan catatan bahwa ada suhu di atas 30 derajat dan matahari yang bersinar terus. Nah, ini satu hal yang banyak dipertanyakan dan banyak dipermasalahkan mengenai OTG. Itu adalah sebetulnya orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang yang positif COVID-19, COVID-19, atau orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dengan kasus positif. Masalahnya dengan OTG ini adalah orang yang punya kekebalan alami. Dan itu ternyata menurut Profesor Zubairi tadi, dalam diskusi pagi tadi, cukup banyak. Ini yang akan menjadi masalah yang di dalam kita itu memerangi masalah COVID-19. Kemudian orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Bagi saya sebetulnya prinsip bedanya adalah ini adalah orang, yang satu adalah sebetulnya sudah pasien gitu ya. Jadi pasien itu yang sudah masuk ke rumah sakit. Yang penting adalah sebetulnya orang dengan demam dan riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan, dan ada dannya. Dannya itu adalah 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Jadi kalau sekarang ini tidak harus dari luar negeri, tapi juga dari wilayah kita sendiri yang sudah melaporkan transmisi lokal. Nah, yang kedua adalah orang yang sama seperti tadi, tetapi 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak ya, dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Nah, ini yang penting sekali. Sekarang bahwa kita harus tahu masalah yang disebut dengan konfirmasi COVID-19. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan lab positif melalui pemeriksaan PCR. Jadi jangan menganggap bahwa dengan rapid test diagnostik positif itu sudah cukup. Ya, jadi sekarang ini yang disebut dengan konfirmasi COVID positif itu adalah hasil pemeriksaan PCR yang positif. Kemudian syarat pemulangan yang disebut dengan sembuh itu juga pasien yang dirawat dengan diagnostik infeksi COVID-19 ya, dengan pemeriksaan PCR negatif 2 kali berturut-turut dalam selang waktu 2 hari. Nah, ini sekarang menjadi patokan. Yang bawah ini saya kira sudah nggak dipakai lagi karena sekarang PCR sudah makin banyak dan di mana-mana sudah mulai ada. Pertanyaannya, mengapa PSBB perlu? Seperti diketahui dalam strategi fundamental, dalam kita menghadapi pandemi, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah mitigasi, dan yang kedua adalah supresi. Yang disebut dengan mitigasi itu fokusnya adalah memperlambat, tetapi tidak menghentikan penyebaran. Kalau supresi terfokus pada membalikan pertumbuhan epidemi, kemudian menurunkan jumlah kasus hingga tingkat terendah dan menjaga situasi tersebut. Itu yang penting. Nah, contoh dari mitigasi adalah isolasi rumah, pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan contoh dari supresi adalah adanya vaksin, ada pemberian obat, dan upaya untuk menurunkan betul-betul R atau R-nya menjadi kurang dari 1. R itu adalah reproductive rate dari satu penyakit. Sebagai contoh adalah kalau COVID-19 itu 1 orang bisa menularkan 2 orang. Kalau measles sebetulnya itu R-nya tinggi, malah bisa sampai 20. Satu penderita measles bisa menularkan 20 orang. Nah, ini ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penularan. Tetapi tantangannya adalah vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Nah, ini menjadi masalah yang cukup serius bagi kita semuanya. Untuk itu kita harus mengerti dulu tentang
undang-undang yang sudah mendasari ya undang-undang kekarantinaan, bahwa karantina itu ada beberapa macam. Karantina itu ada karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan ada pembatasan sosial berskala besar. Sebetulnya antara karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar itu berbeda sekali. Kalau karantina wilayah itu semua ditutup, jadi semua dilarang, kecuali yang diperbolehkan. Sedangkan kalau pembatasan sosial berskala besar, hampir semua boleh, kecuali yang dilarang. Itu sebetulnya. Konsekuensinya juga beda, karena karantina wilayah itu mengharuskan pemerintah daerah setempat memberikan semua kebutuhan kehidupan dasar dari masyarakatnya. Bisa dibayangkan kalau di Indonesia dilaksanakan karantina wilayah seluruh Indonesia, pemerintah harus menyediakan 260 juta paket untuk paket kebutuhan dasar dari masyarakat. Jadi saya lihat bahwa pembatasan sosial berskala besar itu yang dilaksanakan. Jadi kita sifatnya mitigasi, tidak supresif. Seperti dikatakan Pak Rektor, dalam hal ini adalah penetapan intervensinya adalah medium. Ya. Ini adalah alur pengajuan pemberlakuan PSBB. Tentunya kita harus memperhitungkan beberapa hal, ada dasarnya, kemudian ada data yang diperhitungkan. Kemudian dari situ Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota itu mengajukan kepada Pak Menteri Kesehatan dan kemudian juga melalui gugus tugas di tingkat pusat. Kemudian juga Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota itu harus konsultasi dengan gugus tugas daerah dan juga tim pertimbangan untuk bisa memberikan masukan kepada menteri. Jadi ini stepnya sebenarnya sudah jelas, dan yang disayangkan kalau saya lihat birokrasinya masih terlalu tinggi. Dalam keadaan darurat, kalau harus seperti ini, nanti jadinya ya seperti saat ini, PSBB-nya tidak bisa bersama-sama. Ya. Sebetulnya PSBB yang efektif untuk intervensi medium itu adalah PSBB bersama-sama. Tiap daerah yang sudah memang positif dan harus segera melaksanakan dan cepat harus diberikan izin. Nah, ini adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar yang sebagai contoh adalah di Provinsi DKI. Dia memaparkan semua permasalahan yang ada, berapa dan segala macam, kemudian ditentukan Provinsi DKI dan kemudian ditambah dengan daerah sekitarnya. Ya. Dan ini juga minggunya agak berbeda mungkin 1-2 minggu begitu. Jadi ini akhirnya antara DKI dengan Jawa Barat sekitarnya itu menjadi agak ada permasalahan karena perbedaan penetapan PSBB ini. Nah, melawan stigma ini memang menjadi permasalahan, tidak hanya permasalahan di mungkin dikatakan oleh teman-teman di daerah-daerah tertentu, misalnya Papua, tapi terjadi juga di hampir seluruh Indonesia, seluruh Asia, bahkan seluruh dunia. Ini tergantung dari persepsi masyarakat, apa itu masalah yang dia hadapi. Ya. Dan tergantung juga dari latar belakang, budaya, dan kondisi sosial dari masyarakat tersebut. Nah, yang saya ingin bahas adalah bagaimana strategi untuk mengatasi stigma. Yang pertama kali penting adalah kita harus mengetahui ya, penyebab stigma itu, baik itu sosial budaya atau sebetulnya rasa ketakutan psikologis dari masyarakat, ya, kemudian apakah dia sengaja untuk mengadakan provokasi, hoax dan segala macam. Nah, memang ada hukum yang harus ditegakkan, tapi kita juga harus berhati-hati. Penegakan hukum memang harus dilaksanakan dengan tegas, tetapi harus dilaksanakan dulu pendidikan, penyuluhan, dan dengan cara-cara yang benar. Ya. Banyak sekali penyuluhan caranya tidak benar.
Penyuluhannya itu harus benar, sederhana, dan dengan pendekatan sosial budaya, agama, dan bisa dimengerti. Itu yang paling penting sebetulnya. Kemudian juga pemilihan bahasa dan cara. Pakailah budaya lokal untuk melaksanakan itu, dan tidak textbook seperti yang datang di yang ada dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga informasi publiknya penting sekali untuk kita perhatikan, bahwa ternyata banyak sekali orang-orang itu yang percaya pada hoax. Nah, kalau perlu, kita juga harus memakai orang-orang yang pandai membuat hoax ini untuk counterbalance dari hoax tersebut. Jadi bagaimana itu hal bisa dipertimbangkan. Nah, pendekatan One Health ini sebetulnya mudah dimengerti, mudah sekali dimengerti dengan contoh. Ya. Ini sebetulnya adalah kerjasama atau gotong royong ya antar sektor di dalam menangani satu permasalahan yang ada. Sektor itu ini tidak hanya dilaksanakan antar sektor, tapi antar nasional, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Itu saya kira perlu dipahami. Dan sebetulnya perlu memahami juga adanya soft skill dari pendekatan One Health ini. Soft skill itu apa? Adalah sesuatu yang bisa menyebabkan One Health ini jalan. Sebagai contoh adalah leadership, kepemimpinan. Itu satu hal yang saya kira penting sekali. Contoh yang lebih nyata lagi adalah kita bisa lihat Komnas Flu Burung dulu, Komnas Zoonosis dulu, kemudian saat ini gugus tugas itu melaksanakan pendekatan One Health. Dan contoh spesifik adalah di Jayapura sendiri sebetulnya. Kemarin saya lihat adanya RAP Corona, ya, Sapo Cinta dari lockdown, ya, dengan leadership Bapak Kapolresta, ya Pak Gustaf Urbinas. Itu satu contoh nyata dari kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai One Health. Jadi Bapak Kapolresta ini mendukung sepenuhnya tujuan dari pengendalian COVID dengan segala macam cara. Ini adalah contoh strategi yang di Indonesia yang mungkin harus kita terapkan. Bagaimana di dalam deteksi, pencegahan, dan respon, dan segala macam yang saya tuliskan di situ, itu mendapatkan dukungan kuat dari lintas sektor, ya, sektor-sektor lain. Tidak mungkin ini bisa diselesaikan oleh orang-orang kesehatan sendiri. Misalnya gerakan masyarakat hidup sehat, ya, peningkatan edukasi masyarakat. Ini nggak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan. Ini harus diselesaikan dibantu oleh sektor-sektor yang lain. Nah, solusi ini saya kira penting sekali. Yang pertama adalah taati aturan pemerintah, ya, untuk tetap di rumah dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan prinsip gotong royong sesuai dengan sosial budaya setempat. Gotong royong yang saya maksud di sini bukan gotong royong fisik, tapi bisa gotong royong dengan cara-cara online dan saling mendukung. Ya. Nah, penting juga dicegah jangan sampai COVID-19 ini menyebar sampai kabupaten-kabupaten di daerah-daerah pelosok. Itu akan menyulitkan sekali nantinya. Ya. Dan hati-hati dengan dampak dari ini semua. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang sekarang sudah mulai dirasakan adalah dampak kriminal. Yang kedua adalah lindungi pasien dan keluarga untuk tetap dapat mendapatkan perlakuan sosial yang bermartabat. Jangan lupa program-program prioritas kesehatan lainnya. Ini masalah stunting, masalah TB, masalah keseling, demam berdarah, segala macam, dilupakan hanya karena COVID. Ini jangan sampai seperti itu. Yang saya harapkan adalah dari mahasiswa tetap mengikuti rencana pembelajaran. Jadi di Dharma Perguruan Tinggi harus tetap diikuti kajian situasi, telah literatur, dan sebetulnya membantu promosi upaya pengendalian kepada masyarakat dengan penerapan pendekatan One Health. Itu yang saya tadi terkesan adalah akan dikembangkannya One Health Student Club. Nah, itu saya harapkan bisa secara online dan kemudian bisa memberikan nanti penyuluhan kepada masyarakat secara online juga. Yang terakhir adalah berikan informasi yang benar, sederhana, baik berdasarkan budaya dan lingkungan untuk melawan kabar bohong. Ya. Ini ada akses informasi resmi COVID-19 Go ID.
yang bisa dilakukan. Kita harus bersatu melawan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi yang telah dilakukan oleh Pak Prof. Agus. Di Bapak Ibu, saya lihat sudah ada Bapak Ibu yang telah menuliskan pertanyaan di room chat. Ini sudah sekitar 8 orang. Nah, kita tunggu lagi Bapak Ibu kalau masih ada lagi yang ingin bertanya melalui room chat. Oke, kita akan buka ruang tanya jawab. Tapi kita akan mulai dengan membacakan dulu pertanyaan yang telah dituliskan di room chat. Nanti akan saya arahkan ke presenter yang mana. Yang pertama dari Ibu Florida Doloksaribu. Ibu Florida ini dari FKIP Uncen. Beliau bertanya begini, selamat pagi Pak Rektor. Dengan melihat kondisi sosial ekonomi penduduk di Indonesia saat ini, kira-kira kapan prediksi Bapak COVID-19 ini akan berakhir? Karena saya melihat bahwa masyarakat kita cukup banyak yang tidak disiplin, yang sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong, dan yang paling utama adalah dorongan ekonomi. Demikian pertanyaan. Silakan Pak Rektor. Ya, jadi terima kasih Pak Dr. Frans dan Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah saya jawab secara tertulis di chat room. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya begini. Jadi kalau kita mau, itu tadi model yang kita sampaikan itu sebenarnya model matematika sederhana atau statistik yang banyak disampaikan oleh berbagai pihak di internet juga. Tapi kalau kita mau dapat suatu model yang kredibel, maka kita harus menginventarisasi parameter dan indikator yang lebih lengkap. Misalnya tadi kita hanya menginventarisasi P dan R saja. Di P itu kita bisa tambahkan parameter-parameter misalnya sosial budaya masyarakat setempat, adat istiadat. Jadi orang antropologi dan sosiolog harus memberikan banyak masukan di sana, sehingga kita akan mendesain satu formula atau rumusan yang akan kita sepakati sebagai hasil akhir yang kredibel dari model matematik atau model dynamic, sehingga bisa mengcover semua indikator-indikator yang bisa menghasilkan formula yang baik. Itu hal pertama. Hal kedua, untuk menghitung dengan formula yang kredibel tadi, kita juga harus mendapatkan data-data yang akurat dari berbagai pihak, baik dari misalnya kalau untuk skala nasional itu kita ambil dari Kementerian Kesehatan, lalu gugus tugas penanggulangan COVID-19, data-data yang benar tentang orang yang sudah tertular, lalu data-data yang benar tentang pasien dalam pengawasan yang ada di berbagai rumah sakit, data-data yang benar tentang ODP, sehingga ketika kita memasukkan data-data tersebut di dalam formula yang sudah kita hasilkan atau modeling yang sudah kita buat, itu akan mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Gitu. Kalau kebenaran yang mutlak tentu milik Tuhan, tapi paling tidak kita bisa memprediksi suatu kondisi berdasarkan data-data real yang kita punya di lapangan. Nah, dalam konteks lokal, katakan untuk Provinsi Papua, itu sama. Kita mendesain formulanya itu harus dengan berbagai parameter yang benar, sosiologi dan budaya masyarakat itu harus kita hitung sebagai parameter yang harus kita perhitungkan dalam menghasilkan model tersebut, lalu mengidentifikasi parameter-parameter lain yang juga mungkin akan berdampak atau akan mempengaruhi jumlah pertambahan pasien COVID, sehingga kita akan mendapatkan model yang sesuai. Lalu data-data yang kita himpun juga harus benar. Data-data yang kalau modelnya benar, tapi datanya salah, itu kita akan menghasilkan suatu prediksi yang akurasinya itu rendah. Demikian juga sebaliknya, datanya benar, tapi modelnya kurang baik, itu juga akan menghasilkan suatu hasil yang tingkat akurasinya itu kurang baik. Oleh karena itu, baik model maupun data itu harus mempunyai tingkat kebenaran yang baik, sehingga kita akan menghasilkan suatu prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan demikian kita bisa memprediksi kira-kira ini puncak pandeminya ini kapan, lalu berakhirnya juga kapan. Itu yang biasa dipakai oleh lembaga-lembaga survei dalam memprediksi suatu hasil, katakanlah pilkada begitu. Jadi kalau formulanya benar, datanya benar, itu hasilnya biasanya
margin of error-nya itu kecil. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Saya tidak memberikan waktu kepada Ibu Florida untuk menanggapi karena masih ada banyak pertanyaan lagi yang lain yang ingin kita tanggapi. Yang berikut dari Ibu Desi Mayawati. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Prof. Agus. Jadi selamat pagi Pak Prof. Agus. Menurut Prof, apakah kebijakan PSBB akan efektif di Indonesia ketika banyak kasus ketidakdisiplinan penduduk akibat cenderung lambatnya kucuran dana sosial yang diberikan kepada penduduk? Ketika kebijakan PSBB ini gagal menurunkan pertambahan jumlah pasien positif COVID-19, apa dampak terburuk yang kira-kira terjadi menurut Prof? Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya terima kasih sekali untuk pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Jelas sekali bahwa PSBB ini harus dibarengi dengan disiplin dari masyarakat. Itu yang menjadi masalah besar sekali di negara kita, karena susah sekali untuk meningkatkan disiplin dari masyarakat kita. Di Jakarta itu bisa dilihat setelah diterapkan PSBB itu ternyata masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Ya, jadi kita harus mempersiapkan PSBB itu benar-benar dengan tadi model-model promotif dan model-model preventif yang dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi saya yakin untuk Papua, untuk daerah-daerah yang masih tradisional, asal kita betul-betul melaksanakan dengan pendekatan yang berbasis budaya lokal, saya kira itu akan bisa lebih bagus daripada yang dikerjakan oleh rekan-rekan kita di Jakarta. Nah, dampaknya memang kalau PSBB ini gagal, itu akan terjadi penyebaran yang lebih luas ya. Jadi karena masyarakat sebagai contoh sudah diberitahu jangan mudik. Nah, itu akan terjadi penyebaran di daerah lain. Nah, itu yang akan rugi adalah daerah-daerah lain yang dari akibat ketidakdisiplinan masyarakat ini. Nah, kalau itu sampai gagal, terpaksa kita akan masuk di dalam karantina wilayah tadi. Semua dibatasi dan semua kecuali yang boleh saja. Nah, ini akan memberikan satu dampak sosial ekonomi yang luar biasa sekali bagi negara kita, yang tidak sekaya negara-negara yang sudah melaksanakan seperti Jerman dan segala macam. Itu yang sebetulnya harus kita hindari. Nah, tadi saya katakan bahwa yang lebih mengerikan lagi nanti kalau sampai terjadi hal itu dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, maka akan terjadi dampak kriminal yang cukup mengerikan. Jadi ini harus kita perhatikan mulai sekarang, dan saya harapkan betul-betul kita kompak untuk melaksanakan tadi promosi dan preventif dengan sebaik-baiknya dan mengajak masyarakat untuk berdisiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Sepertinya Pak Dr. Aaron sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Fras. Oke, baik. Selamat pagi. Dokter. Selamat pagi. Ya, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di webinar kita pagi hari ini. Saya sampaikan bahwa dua pembicara sudah melakukan presentasi mereka, yaitu Bapak Rektor Uncen dan Bapak Profesor Agus Suwandono. Terus kita sudah sambil masuk di sesi tanya jawab sambil menunggu Bapak Dokter, Pak Dokter Aaron begitu. Iya, iya, Pak. Nah, sekarang kami mau berikan kesempatan untuk Pak Dokter Aaron untuk melakukan presentasi. Tapi sebelum Pak Dokter presentasi, mungkin saya sedikit memperkenalkan Pak Dokter kepada audiens yang hadir pada pagi hari ini. Jadi Pak Dokter Aaron ini memperoleh gelar dokter dari Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, terus kemudian memperoleh gelar masternya di bidang kesehatan dari Universitas Cendrawasih pada tahun 2017. Pak Dokter saat ini adalah Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Tapi sebelum beliau menjadi Kepala Bidang P2P ini, beliau pernah menjabat atau punya beberapa pengalaman kerja, yaitu pernah beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Paniai ya, tahun 2001 sampai 2004. Ya, ya, Bapak. Terus beliau pernah menjadi Kepala Rumah Sakit di Paniai tahun 2005 sampai 2006. Beliau juga pernah menjadi Kepala Rumah Sakit di Supiori, Kabupaten Supiori tahun 2010 sampai 2012. Nah, terakhir kemudian beliau pindah ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Itu mungkin sedikit perkenalan untuk Dr. Aron. Pak Aron, kami berikan waktu sekitar 15 menit untuk Pak Aron bisa mempresentasikan yang sudah disiapkan. Baik, Pak Dr. Franz. Ya, saya akan tampilkan ya presentasinya Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Franz selaku moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang kami dapat ketika kami berada di lapangan. Ya, ini tantangan dan kondisi lapangan serta solusi pandemi COVID-19. Slide. Ya, pertama-tama kami belajar dari MAPI itu tanggal 24 kami ke sana, 24 Maret, 25 kami ambil swab. Dan sebenarnya saya cukup takut karena tapi saya harus menguatkan diri saya. Dan setelah saya kuat, saya menguatkan diri petugas kesehatan di puskesmas, di rumah sakit, dan di dinas kesehatan. Karena ini kasus pertama, dan kasus pertama ini semua pasti takut sekali. Bagaimana kemudian kami harus masuk ke rumah keluarga, di mana ada istri, anak, 2, dan beberapa anggota keluarga di dalam rumah. Dan pertama-tama saya menggunakan masker N95, terus kemudian setelah saya yakin mereka sehat, saya harus melepaskan masker itu, dan saya harus berbicara sama mereka karena mereka sudah distigma, dibully, dijauhkan, dan mereka adalah pasien-pasien atau keluarga dari pasien pertama. Jadi memang ini pengalaman pertama yang begitu berat karena virus sebenarnya yang paling ditakutkan adalah virus ketakutan, virus kecemasan, dan virus kekhawatiran berlebihan. Dan ini yang sebenarnya bisa menurunkan daya tahan tubuh. Bagaimana meredam kekhawatiran dari kepala daerah setempat juga itu menjadi persoalan. Saya kemudian melepaskan masker dan saya bercerita dekat dengan mereka tanpa masker, hanya dengan satu tujuan supaya keluarga itu dia ada percaya diri, dia semangat, dan dia bisa yakin bahwa dia tidak terinfeksi. Dan itu yang sampai saat ini mereka sehat-sehat saja. Ya, slide berikut. Kemudian saya bertemu dari MAPI, saya ketemu masyarakat tanpa riba. Mereka adalah kasus pertama, hubungan dengan kasus pertama dari Pak Momon. Pak Momon ini adalah peserta yang ikut pertemuan masyarakat tanpa riba di Bogor dan kemudian temannya di Solo meninggal. Ada sekitar 100 sampai 120 orang masyarakat tanpa riba yang sama-sama melakukan pertemuan di Hotel Said. Dan pengalaman pertama yang saya dapat dari mereka itu bagaimana mereka menanyakan kepada saya, kasus Momon ini seorang yang hebat sekali. Dia live di dalam ruang isolasi dengan bergembira dengan dia berolahraga. Seharusnya kita menyikapi kasus positif COVID dengan model-model seperti ini harus bergembira. Di ruang isolasi kita live dan tidak peduli kita mau dibully kah, didiskriminasi kah atau distigma, jangan peduli itu sebenarnya. Dan masyarakat ini mereka menanyakan kepada saya dalam suatu pertemuan di Koya karena begitu susahnya mencari ruang pertemuan. Kami ketemu 40 orang itu,
Dan mereka menanyakan kepada saya, momen ini sebenarnya positif atau negatif? Saya bilang positif. Loh, kalau positif kenapa nggak diberitahukan? Terus saya telepon direkturnya. Direkturnya kemudian telepon saya dan memastikan bahwa dia positif. Satu pelajaran yang saya dapat dari mereka. Mereka adalah orang yang paling kompak. Ada satu pemimpin mereka dan mereka ini 100 orang dikumpulkan tidak susah dan mereka berani tes, rapid test dan puji Tuhan mereka negatif semua dan kita buat video sama-sama untuk melawan stigma hoax dan diskriminasi. Kita naikkan ke Facebook. Karena faktanya memang mereka negatif. Memang harusnya hari itu memang kita 2 kali melakukan rapid test, tapi rapid test jujur sampai hari ini jumlahnya sangat terbatas dan kami kesulitan rapid test. Tapi syukur alhamdulillah juga mereka sampai sekarang sehat-sehat saja. Slide berikutnya. Saya ketemu dengan keluarga Time Yaman Harefa, pasien kedua yang meninggal di kota Jayapura. Mereka juga adalah orang-orang yang saya belajar dari ibu ini. Ibu ini pada saat dia harus dimakamkan, suaminya, dia ambil swab yang kedua sama anaknya. Pertama ketika mengetahui kami ke rumah dan kami melakukan pemeriksaan rapid test dan dari 18 orang itu 3 orang yang positif. Salah satunya ibu yang merupakan istri almarhum, anak laki-laki yang pertama dan kemudian kemenakan. Lalu lanjut swab di dok 2 sampai 2 kali, hanya kemenakan saja yang positif. Pelajaran yang saya dapat, ibu itu begitu kuat, begitu kokoh, begitu teguh. Jadi pada saat suaminya dimakamkan dan dia tidak bisa melihat, dia mengantarkan bingkis kebutuhan dia punya kemenakan dan dia juga mengantarkan dia membawa diri dan anaknya untuk diswab di laboratorium kesehatan daerah. Ada pelajaran yang baik dari MAPI dan dari ibu ini bahwa meskipun mereka sangat dekat dengan suaminya, mereka tidak terinfeksi COVID-19. Demikian juga dengan anaknya. Bahkan ibu ini waktu suaminya muntah, di rumah sakit dia yang mengumpulkan muntahnya dan sampai hari ini dia tidak terinfeksi. Kami selalu selain rapid test dan tracking kontak, kami ada tim kami yang sama-sama anggota tim kami untuk selalu menjalin komunikasi untuk memberikan kekuatan-kekuatan. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh penderita-penderita atau keluarga penderita COVID positif, bahwa daripada kami membuli atau kami menstigma, lebih baik kami memberikan kekuatan meskipun kami harus telepon secara pribadi, baik kepada kemenakannya maupun yang menderita COVID positif maupun kepada si ibu ini. Slide berikut. Ya, sidang majelis daerah GB itu begitu susah sekali, tidak sama dengan majelis tanpa riba, begitu susah mengumpulkan atau begitu susah mengumpulkan orang ini harus beberapa kali pertemuan. Dan tapi puji Tuhan akhirnya mereka semua mau diperiksa. Dan akhirnya kita tahu bahwa sebagian besar atau hampir semua adalah negatif. Mereka cukup bekerja sama dengan baik, tetapi untuk kekompakan, untuk keberanian untuk periksa, itu kami sangat apresiasi kepada masyarakat tanpa riba. Lanjut. Ya, ini klaster GBKOP harus kami akui bahwa di Jemaat ini sudah 10 yang positif COVID, di mana 1 yang meninggal. Pertama agak susah sekali untuk meyakinkan Jemaat ini bagaimana harus diperiksa. Terpaksa kami harus secara sporadis dan secara parsial, dan kami minta bantuan teman-teman di BIN, di Polda, karena kami harus memutus rantai penularan dari maka suka tidak suka, kami harus mengejar mereka. Kami minta maaf, kami kami tidak bisa datang kami meyakinkan mereka bahwa kami tidak bisa datang ke mereka dengan pakaian astronot. Kami harus pakai masker 95 dan sarung tangan saja. Itu supaya tidak menimbulkan kepanikan dan terpaksa kami harus datang dari rumah ke rumah satu persatu dan pada akhirnya mereka mau diperiksa. Ada cerita baik bahwa Ibu Gembala ini kemudian diperiksa positif, cucunya positif, anaknya positif, sama pendoanya positif, di rapid test tapi kemudian di PCR kemudian negatif. Kelompok ini terakhir saya antar hari Jumat malam, ada 2 yang masuk, 2 perempuan, tapi mereka anak muda dan sangat sehat sekali.
Dan waktu saya antar mereka jam 11 malam, karena waktu itu menanyakan kepada mereka apakah mau dijemput dengan mobil polisi atau saya jemput. Mereka bilang dokter yang jemput. Oke, saya jemput. Dan saya tidak perlu pakai pakaian astronot, karena saya tahu kekuatan. Saya pikir begini, saya punya sel-sel pertahanan tubuh itu kuat, jadi kalau ada corona masuk, dia tidak akan mudah mengalahkan, bahkan saya yakin sel-sel pertahanan tubuh saya akan mengalahkan corona yang menghampiri tubuh saya. Berikut slide. Ya, dari keluarga Pak William Sukirno, itu masalahnya begini. Kadangkala dalam keluarga besar, keluarga itu mau diusir. Kakak-kakak ipar itu mau usir mereka, dan ada keluarga besar itu tidak bersatu. Yang saya dapat dari sini bahwa ketika ada satu keluarga kita positif COVID, maka kita tidak perlu lagi menanyakan kenapa bisa dapat positif COVID ini. Tapi saya bilang sama salah satu anggota keluarga inti, mari keluarga besar, mari dukung si bapak ini yang ada di dalam ruang isolasi, dan juga dukung anaknya, dan juga dukung istri dan anaknya yang masih di luar. Kita tidak perlu menghakimi karena istri dan anaknya sudah di-swab dan hasilnya negatif. Jadi penting sekali keluarga besar untuk mendukung keluarganya yang positif COVID supaya mereka punya semangat untuk sembuh. Lanjut lagi slide. Ya, kesimpulan dan tantangan. Jadi ketakutan terhadap diri sendiri dan ketakutan dari istri saya. Istri saya juga sangat takut karena saya sangat bergaul erat dengan pasien positif COVID. Sempat kami bertengkar, sempat anak-anak kami menjauhi saya, tapi kemudian kita cari solusi bahwa kalau saya baru pulang dari luar, saya harus mandi di luar. Ketakutan juga di petugas kesehatan, bully, stigma, ketakutan dari kepala daerah. Yang saya dapat dari MAPI, waktu kami ambil sampel swab dan hasilnya 21 negatif, mereka tidak percaya hasil itu. Jadi itu yang saya bingung. Dan keluarga yang pasien pertama, keluarga Pak Andi ini, mereka masih isolasi terus. Itu yang kami melakukan protes. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh seorang kepala daerah? Mari kita percaya bahwa kalau swab negatif, kita percaya swab negatif. Tidak usah kita paksakan hasil negatif atau hasil positif, karena memang kebanyakan yang kami lihat, kalau suaminya positif, istrinya kebanyakan negatif. Dan anak-anaknya tidak kena. Dan kalaupun nanti suami positif, biasanya suami istri yang kemudian sama-sama positif COVID. Dan kami juga ada ketemu bahwa ada satu almarhum Pak Agustinus Pasolang. Dia meninggal karena positif, anaknya positif, tapi istrinya negatif. Itu yang kami pikir bahwa kita harus ikhlaskan diri untuk menerima hasil swab apapun. Dan kita tidak bisa memaksakan bahwa kalau suami positif, suatu keluarga semua harus positif. Dan kemudian ada ketakutan untuk memakamkan penderita COVID, sampai-sampai saya dengan Direktur Rumah Sakit Martin ini memberanikan diri bahwa nanti kami harus menguburkannya saja kalau tidak ada yang mau menguburkan ini. Memakamkan penderita COVID ini. Ada ketakutan dari penderita COVID. Dia bilang nanti kalau saya dirawat di Rumah Sakit Dok 2, saya harus pakai ventilator. Saya bilang, Ibu, saya terpaksa kasih tunjuk video di mana ada suatu penderita namanya Mei, anak muda 21 tahun, dia cerita di video, ada Mustaqim juga. Jadi ibu ini akhirnya kemudian dia menjadi semangat dan dia bilang, oh saya akan dirawat di Rumah Sakit Dok 2 hanya untuk camping saja. Kemudian kadang-kadang saya juga tidak mengerti kenapa media-media komunikasi hanya memberitakan dokter 25 meninggal, kenapa tidak mengabarkan dokter ada yang masih hidup yang merawat pasien COVID, mengurus COVID ini masih hidup. Kenapa hanya kabar kematian? Kenapa hanya kabar buruk yang disampaikan? Itu ya juga yang saya katakan kepada teman-teman media, mari kita kasih berita berimbang. Tolong kasih penderita COVID yang sudah sembuh, dinaikkan beritanya, pasien-pasien yang sudah sembuh, dikabarkan. Jangan juga hanya RDT positif saja, rapid test yang positif saja yang ditampilkan, tapi juga kalau bisa ada rapid negatif juga yang ditampilkan. Kemudian jujur saja bahwa di Jayapura ini kami begitu susah sekali untuk cari rapid test yang untuk kami periksa begitu banyak orang. Kami selalu kekurangan sampai hari ini, sampai kemarin. Jadi saya tidak tahu masalahnya di mana, tapi saya pikir pemerintah provinsi jangan pelit
gunakan uang yang ada, kita relokasi dana, rebudgeting, kita refocusing dana, tidak perlu pelit. Mari kita anggarkan, kenapa harus kita beli 5.000, kita beli 50.000. Kenapa kita pelit juga, sehingga petugas-petugas analis yang bekerja siang malam belum dibayar sampai hari ini. Kenapa juga petugas surveillance dan petugas analis yang kerja siang malam di Labkesda, kenapa tidak disediakan hotel, supaya kami tidak perlu pulang ke rumah dan keluarga kami tidak perlu khawatir. Kenapa harus kita pelit dengan hanya 25 miliar? Apa gunanya 25 miliar itu? Saya bicara sama Sekda Provinsi Papua pada kesempatan ini, tolong jangan pelit. Mari buka hati, mari kita beli RDT banyak-banyak. Ada banyak orang di Kota Jayapura ini yang mau periksa rapid test dan kami harus menolak mereka. Gara-gara kami susah sekali, banyak barang dan kita hanya butuh uang ada hari ini dan kita beli. Dan kemudian belum ada kesepakatan untuk pemberian terapi pasien RDT positif yang menunggu hasil PCR. Saya pengalaman, Bapak Pendeta, teman saya Urbanus yang ada di Asmat. Waktu tanggal 4, dia di RDT positif, negatif. Dan dia menampakkan gejala demam dan lemas. Saya bilang sama teman-teman di Puskesmas Agats, berikan dia kloroquine, berikan dia azitromisin. Kemudian 10 hari kemudian, tanggal 14, dia diperiksa RDT-nya positif. Dan sekarang kita sudah ambil swab. Dan bawa ke Jayapura untuk hasilnya diperiksa. Dan mudah-mudahan besok ada hasil. Hari ini dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita perlu dalam kondisi pasien-pasien yang ada di daerah-daerah pegunungan atau di daerah-daerah yang jauh dari Jayapura. Kita harus ikhlas untuk memberikan terapi azitromisin atau kloroquine kepada pasien-pasien ini. Tidak harus menunggu pasien ini positif karena bagaimana mau nunggu swab positif. Dan hari ini kalau Pendeta Urbanus sehat-sehat saja, itu saya pikir juga karena kebijakan pemberian obat langsung terapi, langsung dibom dengan azitromisin dan kloroquine. Kemudian, ya itu saja saya pikir dari saya. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian solusinya, kita perlu pengadaan, perlu uang banyak dan tidak usah pelit untuk pengadaan yang masker dan tolong dibayarkan itu analis-analis yang sudah pakai baju astronot yang sampai hari ini belum dibayar. Mereka kerja berhadapan bertarung nyawa, harus dibayar. Kesepakatan terapi sebelum hasil PCR keluar juga perlu. Masyarakat perlu mendukung penderita positif COVID-19 dan juga keluarganya. Pemberitaan kabar baik terkait situasi COVID-19. Video-video tentang kematian diminimalisir. Terus memberikan penghargaan kepada penderita COVID positif 19 yang memposting kegiatannya di ruang isolasi dan memberi penghargaan kepada organisasi masyarakat atau siapapun yang memberi dukungan kepada penderita COVID positif baik lewat media cetak, media sosial dan media elektronik. Kemudian perlu keterlibatan konselor volunteer dalam terapi COVID-19 dan juga memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga penderita COVID positif ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Dr. Frans Asmuru. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Aaron yang telah memberikan presentasinya dengan waktu 15 menit. Terima kasih. Bapak Ibu saat ini yang ingin berdiskusi langsung bertanya langsung kepada Dr. Aaron, silakan langsung mengajukan jari atau menunjuk jari supaya bisa ditanggapi oleh Pak Dr. Aaron. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan dengan siapa? Dengan Ibu Desi dari Unipa, Pak. Oh ya, Ibu, silakan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang buat Pak Rektor, Pak Moderator, Pak Prof. Agus, beserta dengan Pak Dokter. Saya punya pertanyaan ini buat Pak Dokter terkait dengan, sebenarnya tadi saya sudah chat, tapi karena Bapak memberikan kesempatan untuk langsung bertanya. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Dokter Aaron ketika di lapangan, apa kesulitan terbesar yang Pak Dokter alami ketika merawat pasien COVID? Dan ketika kesulitan-kesulitan tersebut itu dihadapi oleh para medis, kira-kira apa yang selama ini sudah dilakukan, Pak, untuk mengatasi perawatan pasien COVID-19 ini di Provinsi Papua, terutama di rumah sakit di mana Bapak mengabdi. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Dokter. Oh ya.
Jadi Ibu Desi di Unipa, saya minta maaf, saya bukan perawat pasien COVID, saya tidak bekerja di rumah sakit. Saya adalah petugas surveillance atau tracking. Kalau saya mendapat berita pasien COVID positif, maka kalau dia belum diantar ke rumah sakit, nanti saya menjemput dia dan saya mengantarnya mengantar penderita pasien COVID ke rumah sakit. Hal yang saya alami, ini pasti mereka kaget dan mereka begitu penderita pasien COVID-nya juga, kalau dia orang tua pasti dia takut, keluarganya juga takut. Jadi harus kami datang ke rumahnya, maaf seharusnya kami pakai pakaian astronot. Tapi kami hanya menggunakan masker N95 dengan sarung tangan atau handscoon. Kemudian kami meyakinkan dulu bahwa ini benar-benar sudah ada namanya, memang sudah terdiagnosa positif COVID. Kemudian kita meyakinkan keluarganya dan kemudian pasiennya untuk mau bersama-sama diantar. Saya tanya apakah saya perlu pakai ambulans. Mereka bilang, aduh kalau siang hari jangan pakai ambulans, nanti kompleks itu sudah dijaga. Bagaimana kalau pakai mobil kami? Oke, saya bersedia. Siapa yang bawa mobil? Saya yang bawa mobil atau anggota keluarga yang bawa mobil. Sudah, kami kemudian bekerja dalam senyap. Kita bawa ibu itu kemudian ke rumah sakit 22 dan kembali dengan tenang. Yang tadi Ibu Desi katakan, kemudian selain saya mengantar pasien ini, keluarga pasien positif COVID, kemudian kami tracking. Kami datang ke rumahnya, yang kasus lain kami datang ke rumahnya, kami melakukan rapid test. Harusnya kami datang pakai pakaian astronot. Tapi kalau kami pakai pakaian astronot, nanti begitu panik, sedangkan mereka takut dibully, didiskriminasi. Terpaksa kami jalan diam-diam. Kami masuk ke rumah pakai modal masker N95 dengan sarung tangan dan kemudian kami melakukan pemeriksaan. Biasanya pasien-pasien itu mengatakan kepada saya, pasien yang lain, aduh saya sudah lemas, saya sudah periksa di puskesmas tapi mereka tidak kasih obat. Kendalanya waktu itu kami tidak punya, ketika kami melakukan tracking, kami datang ke keluarga-keluarga penderita positif atau yang hubungan satu pertemuan. Kemudian kami melakukan rapid test. Kemudian kami juga melakukan pemberian obat. Awal-awal tidak ada obat, tapi kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengizinkan kami memberikan obat sehingga kami bisa langsung memberikan obat di tempat. Jadi Bu Desi, satu hal, virus ketakutan, virus kepanikan, itu yang membuat kita semua jadi serba takut. Tapi seperti kemarin saya ke Asmat. Ini pasien ini belum positif COVID ini, yang di Asmat. Pendeta Urbanus namanya. Lalu anggota keluarganya karena satu gereja, mereka sudah di stigma, dibully, didiskriminasi. Lalu saya datang kepada mereka. Bagaimana kalau kita rapid test saja? Kebetulan Asmat itu ada 180 rapid test tapi belum habis. Tapi mereka begitu takut, mereka berhantam di keluarga. Tidak boleh ada orang yang datang termasuk dokter dari Jayapura. Padahal maksud saya kalau kita kasih rapid test, nanti hasilnya negatif, kita buat surat keterangan kan mereka tidak perlu dibully lagi. Tapi saya kemudian mengerti bahwa ternyata mereka sudah termakan virus ketakutan, virus kekhawatiran, virus kecemasan yang berlebihan. Padahal pendeta ini belum benar-benar positif dan Ibu tahu bahwa pendeta ini dia berasal dari kampung yang namanya YPM. Jadi ketika ada sayur, mereka tanya, masyarakat tanya, ini sayur dari mana? Ini sayur dari YPM. Oh, sayur ini sudah terinfeksi corona. Dan itu sudah, Ibu, itu yang kadang-kadang kami nggak mengurus tracking-trackingnya ini, atau rapid test juga. Tapi kami lebih banyak ke psikologinya, menguatkan mereka agar kuat dan sebenarnya keluarga-keluarga ini jangan marah kalau orang bully, jangan marah kalau orang melakukan diskriminasi, karena memang semua masyarakat kita sudah di bawah alam sadar mereka. Mereka selalu mendengar berita-berita tentang negatif COVID, jadi mereka begitu ketakutan. Saya katakan kepada Ibu pendeta ini, Ibu jangan marah. Kalau petugas puskesmas datang pakai pakaian astronot, karena memang itulah dia punya SOP. Jangan bandingkan dengan saya yang datang tanpa pakaian astronot, karena kita beda. Kita boleh sama-sama dokter, tapi ilmu kita beda, mental kita beda, iman kita beda, fisik kita beda.
masing-masing dan daya tahan tubuh kita beda. Saya kadang-kadang bergerak tanpa, maksudnya tanpa APD ukur. Ya, saya sudah mengukur kemampuan saya. Demikian Ibu Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Aaron. Ini kita masih ada 2 orang yang mengangkat tangan ini, raise hand ini. Ada tadi Pak Hendrikus Boli. Pak Hendrikus Boli, ada yang mendengar saya? Halo. Ya, Pak Hendrikus tadi ingin bertanya ya? Ya, halo. Silakan Pak Hendrikus. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Ya. Selamat pagi Pak Rektor, selamat pagi Prof, selamat pagi Dr. Aaron. Selamat pagi, Dr. Boli. Ya, saya sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya tanggapi berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dr. Aaron ketika mengunjungi lapangan. Yang pertama adalah saya ingin menanggapi sedikit berkaitan dengan saran dari Dr. Aaron untuk segera memberikan terapi baik azitromisin maupun kloroquine kepada masyarakat yang memang diduga atau bisa dianggap positif sebelum hasil rapid maupun hasil pemeriksaan definitif dilakukan. Ini hasil rapid dok, yang hasil rapid test dok yang positif dok. Oh, hasil rapid test jadi positif. Ya, hasil rapid test sudah positif, kami bisa langsung memberikan. Maksudnya begitu dok, bukan yang negatif. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin itu juga perlu, terutama untuk skala yang lebih besar. Saya pikir kalau dengan bertolak pada hasil rapid test yang positif, itu mungkin suatu pertimbangan yang baik. Tapi saya rasa kita juga perlu menegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan obat terutama kloroquine dengan bertitik tolak pada segudang efek samping yang mungkin timbul, maka saya rasa kalau sampai masyarakat memperoleh informasi bahwa mereka bisa menggunakan kloroquine sebagai pencegahan, itu saya pikir juga salah juga. Karena kalau ternyata memang tidak ada apa-apa kemudian mengkonsumsi kloroquine, saya pikir kita berhadapan dengan satu efek samping yang juga tidak kurang bagus buat pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, saya salut dan menghargai betul perjuangan Pak Dr. Aaron sebagai kepala bidang pada saat turun. Mungkin sedikit saran saja kepada Pak Dr. Aaron. Saya rasa mungkin dengan cerita yang tadi saya ikuti dari Dr. Aaron di lapangan ke berbagai daerah, mungkin saya perlu saran saya sedikit adalah mungkin tim yang dipimpin atau yang dibawa oleh Dr. Aaron ini komposisinya perlu ditambahkan. Dalam hal ini kalau tadi keluhan utamanya berkaitan dengan memberikan dukungan psikologis, maka saya rasa perlu juga dokter membawa serta psikolog-psikolog klinis atau psikolog-psikolog komunitas untuk membantu dokter dalam memberi penguatan itu, sehingga fokus dokter ketika mengedukasi masyarakat atau keluarga pasien itu akan jauh lebih terarah, dan saya rasa kita bisa berbagi tugas bersama-sama. Mungkin saya rasa itu 2 hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Aaron. Silakan. Memang pertimbangan pemberian terapi memang kalau saya itu memang itu mungkin baru saya saja ya yang memberikan terapi itu, karena memang kloroquine dan azitromisin tidak begitu banyak. Cuman kadang-kadang kalau macam kasus Pak Urbanus ada kasuistis dan dia sudah demam dan dia punya orang satu rumah itu duanya sudah meninggal, satu meninggal di Jayapura, satu meninggal di Timika. Memang kami feeling klinikus itu bergerak, jadi saya langsung kontak teman-teman di Asma dan mereka memberikan obat, dan sampai sekarang Pak Urbanus yang kemudian RDT-nya positif, kemudian dalam keadaan sehat-sehat sekarang ya kami puji Tuhan. Kadang-kadang memang blind, tapi ya blind itu juga ya saya pikir bisa membantu. Tapi saya pikir terserahlah kebijakan masing-masing. Kemudian saran kedua saya pikir bagus. Psikologis klinis
membantu kami baik lewat HP atau pertemuan muka dengan muka, tapi saya saran karena sebaiknya tidak lewat pertemuan muka dengan muka karena kita akan membutuhkan APD yang banyak sekali. Kadang-kadang memang protapnya kalau kita mengunjungi pasien positif COVID, bahkan kita mau memberikan rapid test saja, itu memang harus menggunakan APD lengkap, tapi jumlah APD lengkap terbatas. Jadi itu makanya kami lebih baik APD itu hanya untuk teman-teman di ruang isolasi, kami pakai N95 saja. Mungkin teman-teman psikologi klinis ini kami memang sangat mengharapkan bantuannya, terutama juga dari psikiater, supaya bisa memberikan penguatan lewat by phone gitu, tanpa ketemu muka. Dan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pasien-pasien positif COVID supaya mereka bisa ditelepon. Demikian. Mungkin Pak Prof. Agus, mungkin sebelum kita ada closing statement, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, Pak Frans. Yang pertama, saya menghargai sekali apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Aron, yang saya terus terang aja mengatakan bahwa beliau ini udah berani mati untuk melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ada satu hal yang memang harus dititik beratkan, yaitu kita selalu konsentrasi pada petugas rumah sakit, tapi lupa pada petugas lapangan, yang melaksanakan tracing dan segala macam. Ini saya kira kita harus betul-betul pikirkan bagaimana mereka. Karena mereka pada satu saat harus terpaksa menanggalkan pakaian astronot dan segala macam dengan segala macam risikonya. Itu sebetulnya lebih berbahaya daripada mereka yang ada di rumah sakit yang selalu pakai pakaian astronot. Jadi ini yang harus diperhatikan saya kira, petugas-petugas lapangan ini yang melaksanakan surveillance, yang sebetulnya itu adalah ujung tombak dari kita semua. Yang pertama. Yang kedua, saya lihat pentingnya peran tokoh agama di sini. Bagaimana kita bisa menggerakkan mereka dan menghilangkan rasa takut dari tokoh agama itu untuk berani memberikan dorongan dan memberikan motivasi kepada jemaatnya agar supaya mereka bisa mengerti permasalahan ini. Tentunya dengan cara yang berbeda. Tidak bisa kita itu melaksanakan seperti Kementerian Kesehatan ada instruksi ini, harus ini, tapi dengan cara mereka dan cara budaya. Dan contoh yang diberikan Pak Aron itu bagus sekali. Yang ketiga adalah masalah promosi kesehatan. Kita sudah punya banyak sekali bahan promosi, bahan protokol, bahan segala macam. Tapi bagaimana menyampaikan bahan-bahan ini, itulah yang harus kita diskusikan dan minta bantuan dari tokoh agama, dari tokoh-tokoh ahli psikolog, dari budayawan, dan segala macam. Bagaimana caranya ini? Agar supaya protokol-protokol itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya lokal. Itu kita butuh mereka. Jadi kumpulkanlah mereka untuk bagaimana menerjemahkan bahan-bahan protokol-protokol ini dengan cara dan budaya setempat. Itu saya kira penting sekali. Yang ketiga, saya setuju sekali juga dengan Pak Aron, peranan Pemda. Ini sudah ada instruksi yang jelas sekali bahwa semua keuangan Pemda dan segala macam bisa di replanning kembali untuk kepentingan utama, yaitu bagaimana mencegah agar supaya coronavirus ini bisa dicegah, tidak terjadi perluasan yang luar biasa. Saya setuju sekali Pak Aron. Dan ini sebetulnya saya justru menekankan pentingnya peranan dari universitas. Nah, Pak Rektor dan Bu Indri segala macam, saya pikir penting sekali untuk bisa membantu Pak Aron meyakinkan Pemda tentang bagaimana penggunaan keuangan, bagaimana penyediaan alat-alat yang dibutuhkan oleh Pak Aron ini. Jadi saya kira disinilah peranan
Tridharma perguruan tinggi, saya kira menjadi penting sekali. Jadi mohon bantuannya dari OHCC Uncen untuk bisa bersama-sama dengan Pak Rektor membantu Pak Aron untuk meyakinkan Pemda. Itu saya kira penting sekali. Kemudian yang keempat, masyarakat itu harus kita pahami. Kita nggak bisa menyalahkan, karena kita sendiri ketakutan, apalagi masyarakat yang tidak tahu. Kita harus menghayati dan mengerti mereka. Nah, untuk itu diperlukan tadi pendekatan-pendekatan yang saya katakan, yaitu peranan dari tokoh agama, tokoh-tokoh yang setempat. Tentunya mereka harus dilatih dan diberitahu tentang hal-hal informasi yang benar. Yang terakhir saya pikirkan lagi adalah kembali kepada peran dari universitas. Jadi peran dari universitas ini penting sekali. Dan saya harapkan Universitas Cendrawasih dengan segala macam kegiatannya bisa mendukung betul-betul pengendalian COVID-19 ini di Papua. Dan memang saya takutkan sekali adalah kalau sampai ini menyebar ke daerah-daerah yang terpencil, di kabupaten-kabupaten di pegunungan, itu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang menyedihkan sekali. Maka peran dari universitas ini saya kira menjadi penting sekali. Saya harapkan universitas itu jangan hanya dosennya saja yang berperan, atau Pak Rektornya, atau Bu Indri, tapi juga mahasiswanya. Saya mohon bantuan dari mahasiswa Uncen untuk bisa beraktivitas dalam One Health Student Club secara online, dan kemudian mereka bisa mempengaruhi juga membentuk kelompok-kelompok di masyarakat secara online. Utamakanlah para pemudanya untuk menjadi motivator, menjadi promotor, menjelaskan isu-isu, menjelaskan hal-hal yang baik sesuai dengan yang sudah ada. Jadi itulah sebetulnya yang saya bisa simpulkan pada pertemuan hari ini, terutama tentang pentingnya peranan dari universitas dan peranan dari OHCC di dalam membantu pemerintah untuk penanggulangan ini. Itu juga dilakukan oleh Enduhun. Koordinator Enduhun kita ini menjadi koordinator tim pakar di gugus tugas, di mana sebetulnya memegang kendali yang penting sekali, mempengaruhi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan. Saya kira itu yang bisa saya tekankan di sini, dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan sekali lagi saya salut sekali dengan Pak Aron. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Agus Wandono. Saya kira waktu kita terbatas, jadi kita sudah sampai kepada akhir dari kegiatan webinar kita pagi hari ini. Ucapan terima kasih ingin saya sampaikan kepada para pembicara, Bapak Dr. Insinyur Apollo Savanto, STMT, Bapak Dr. Aron Tumainum, MKes, dan Profesor Agus Wandono, yang telah bersedia memberikan atau men-sharing pengetahuan dan pengalaman mereka pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua audiens yang telah hadir, yang telah menyediakan waktu untuk bergabung bersama kita di webinar pagi hari ini. Terima kasih yang telah menyampaikan pertanyaan. Masih ada pertanyaan belum sempat kami bacakan, belum sempat ditanggapi. Minta maaf sekali karena waktu kita terbatas untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Ya. Terima kasih Pak Fran. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof. Terima kasih, Terima kasih Bu Indri. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.